Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Bapak Ibu dosen yang akan menonton video ini. Sebenarnya perkenalkan nama saya Muhammad Ahmadani, NIM 118340007. Saya berasal dari program studi Teknik Sistem Energi. Di sini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan terkait dengan ulangan tengah semester yang akan saya presentasikan, yaitu berkaitan dengan program kreativitas mahasiswa di bidang produksi. Nah, produk yang akan saya jualkan adalah Herpes pelindung sinar matahari, yang tentunya Herpes ini sangat berguna di kawasan ITERA, seperti itu. Jadi ini adalah outline dari beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah deskripsi, lalu yang kedua adalah perancangan kerja, yang ketiga adalah terkait dengan kemasan, yang keempat itu terkait dengan pelayanan. Memasuki outline yang pertama yaitu tentang deskripsi. Jadi produk Herpes yang akan saya pasarkan ini mempunyai merek dagang bernama The Gons. Jadi Herpes ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan pomade, spray, ataupun gel. Keunggulannya ini bisa dibilang sebagai sebuah tingkat ergonomik ya dalam suatu produk, di mana ketika kita memakai produk ini tidak akan menimbulkan lengket pada tangan, tidak akan menimbulkan berminyak di wajah kita sehingga kita tetap nyaman dan tentunya memiliki sensasi yang dingin ketika dipakai karena memang tujuannya untuk mengurangi dari radiasi matahari atau melindungi rambut kita dari matahari. Seperti itu. Lalu untuk outline yang kedua adalah tentang perancangan kerja. Perancangan kerja ini dibagi beberapa sub bagian. Yang pertama adalah mencari bahan baku, yang kedua memulai produksi, yang ketiga melakukan quality control, yang keempat melakukan pengemasan, dan yang terakhir adalah melakukan distribusi ke pelanggan yang sudah memesannya, seperti itu. Yang pertama ya, mencari bahan baku. Jadi bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk ini ada 5. Yang pertama itu aloe vera, jelas karena memang basisnya dari produk ini adalah menggunakan sari lidah buaya. Desain selain murah, tentunya lidah buaya ini juga bermanfaat untuk menjaga kondisi rambut seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah parafin cair. Nah, parafin cair ini sebagai minyak kosmetik yang digunakan sebagai zat pengampur. Lalu ada alkohol untuk zat pelarut, kemudian ada wax. Wax ini untuk merekatkan ya. Jadi fungsinya sebagai perekat antar antar rambut ketika kita sudah memakai di rambut. Nanti rambut kita pakai di sebelah sini, terus nanti rambut kita akan rekat dengan sendirinya gitu. Tapi ini tidak lengket di tangan. Jadi tidak tidak berbahaya juga, tidak risih lah tangan kita gitu ya. Dan yang terakhir adalah parfum agar menimbulkan sebuah wewangian yang bisa dibilang tidak mengganggu, tidak begitu menyengat, dan enak untuk dilihat. Tentunya enak untuk dirasakan juga, karena memang wangi itu sebagai alat indera hidung kita tuh sangat sensitif ya. Nah, kemudian perancangan yang kerja yang kedua, yaitu terkait dengan produksi. Jadi memulai produksi. Langkah-langkah awal untuk memulai produksi ini, yang pertama tentunya ketika kita sudah mendapatkan bahan baku yang sudah saya jelaskan tadi di awal, kita melakukan ekstraksi gitu ya. Jadi kita melakukan ekstraksi dari lidah buaya ini, kita ambil sari-sari lidah buayanya, kita campurkan menggunakan alkohol, menggunakan parafin cair, lalu menggunakan wax, serta wewangian atau parfum, kita campurkan menjadi satu. Setelah melalui beberapa proses panjang, eh, kita tuangkan ke dalam sebuah wadah, di mana wadah itu merupakan sebuah kemasan yang berbentuk plastik. Tentunya, di dalam proses produksi ini, pengawasan operasional diawasi oleh pengawas operasi atau pengawas produksi yang bertindak sebagai mandornya seperti itu. Sedangkan untuk manajemen operasionalnya secara keseluruhan, baik itu toko maupun pabrik, dipegang oleh saya sendiri, karena memang saya yang kebetulan sebagai pemilik usahanya seperti itu. Jadi, sebagai pemilik usaha, saya akan memanajemen toko dalam artian sebagai kasir, sebagai pelayan, dan kalau mengantar-ngantarin juga ya bisa dimasukkan ke dalam situlah. Terus tak lupa juga ya di dalam produksi ini kita melakukan quality control gitu ya. Jadi quality control itu ketika produknya sudah jadi, sudah dalam bentuk pasta gitu ya,
ketika sebelum kita masukkan ke dalam wadah, tentunya kita ambil sampel dulu nih, kira-kira dipakai kita oleskan di tangan atau kita coba aplikasikan langsung ke rambut, kira-kira produk ini tuh sudah berhasil atau belum gitu loh. Ataukah mungkin dari warnanya ini belum putih atau warnanya ada bercak-bercak kotoran atau noda sebagainya. Nah, itu kita lakukan quality control. Setelah dirasa quality control ini sudah memenuhi syarat dan layak untuk diproduksi, tentunya kita tuangkan ke dalam kemasan. Kemasannya seperti apa, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ketika sudah menjadi dalam kemasan, lalu kita distribusikan kepada pelanggan yang sudah memesannya. Nah, ini untuk kemasan ya. Jadi slide kemasan. Untuk kemasannya sendiri, kurang lebih seperti yang ada di contoh dalam slide ini ya. Jadi di dalam slide ini sebenarnya adalah produk yang saya punya. Ini saya produk beli produk lokal juga. Cuma produk lokal ini tidak memiliki daya tahan terhadap sinar matahari seperti itu ya. Jadi untuk pengemasannya menggunakan sebuah tempat dengan bahan plastik yang tentunya mudah untuk didaur ulang. Bertujuan karena untuk apa? Ya untuk mewujudkan limbah yang ramah lingkungan. Lalu untuk outline yang terakhir yaitu terkait dengan pelayanan. Ada beberapa subbagian dalam pelayanan yang saya masukkan. Yang pertama adalah metode ya. Metode yang saya gunakan adalah FCFS atau first come first service. Jadi siapa yang datang pertama itu yang akan dilayani duluan. Jadi penjelasannya adalah simpelnya seperti ini, di mana pelanggan yang pertama datang ke toko akan dilayani. Begitu pula melalui online shop atau e-commerce. Jadi pelanggan yang memesan hari Senin dengan pelanggan yang memesan di hari Selasa tentunya akan dilayani atau dikirim barangnya duluan yang memesan di hari Senin. Seperti itu. Terus yang kedua, terkait dengan pemesanan. Untuk pemesanan produk sendiri, bisa melalui toko dengan datang langsung ke toko yang saya sudah dirikan gitu ya. Terus bisa juga melalui online shop, melalui Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, dan lain sebagainya. Lalu akan dikirimkan ke sekitar ITERA tanpa biaya pengiriman. Ini khusus untuk di wilayah sekitaran ITERA. Untuk wilayah di luar Pulau Sumatera atau di luar provinsi ya tentunya menggunakan jasa pengiriman. Lalu yang terakhir untuk harga ya. Harga yang akan saya jual terkait dengan produk ini rencananya akan saya jual di harga Rp75.000, di mana Rp75.000 itu Anda sudah mendapatkan 100 gram herpes yang bisa digunakan dalam jangka waktu ya mungkin sekitar 2-3 bulan gitu. Jadi menurut saya itu sangat masuk akal untuk di kantong pelajar atau mahasiswa gitu. Ya mungkin itu saja terkait dengan produk yang bisa saya deskripsikan dan bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.